Selamat siang, mahasiswa-mahasiswiku Diploma 4 Hotel Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Selamat berjumpa kembali dengan Purwanti Diah Pramane selaku dosen dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas 10 fungsi manajemen sumber daya manusia, di mana pernyataan yang ditayangkan dikutip dari buku Manajemen Sumber Daya Manusia, penulis Hasibuan tahun 2009. Fungsi pertama adalah fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan SDM adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien, agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. Program kepegawaian meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberdayaan karyawan. Program kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Fungsi kedua adalah fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi. Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif. Fungsi ketiga adalah fungsi pengarahan. Pengarahan atau directing adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik. Fungsi keempat adalah fungsi pengendalian. Pengendalian atau controlling adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerjasama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan. Fungsi kelima adalah fungsi pengadaan. Pengadaan atau procurement adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan. Fungsi keenam adalah fungsi pengembangan. Pengembangan atau development adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. Fungsi ketujuh adalah fungsi kompensasi. Kompensasi atau compensation adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung berupa uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil diartikan sesuai dengan prestasi kerjanya,
Layak diartikan dapat memenuhi kebutuhan primernya, serta berpedoman pada batas upah minimum pemerintah dan berdasarkan kondisi internal dan eksternal. Fungsi ke-8 adalah fungsi pengintegrasian. Pengintegrasian atau integration adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba, karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya. Pengintegrasian merupakan hal yang penting dan sulit dalam MSDM karena mempersatukan dua kepentingan yang bertolak belakang. Fungsi ke-9 adalah fungsi pemeliharaan. Pemeliharaan atau maintenance adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar karyawan, serta berpedoman kepada faktor internal dan eksternal. Fungsi ke-10 adalah fungsi kedisiplinan dan pemberhentian. Kita bahas dulu tentang kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik, sulit terwujud tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial. Sedangkan fungsi pemberhentian atau separation adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan atau keinginan perusahaan atau karena kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab lainnya. Mahasiswa-mahasiswiku semua, sekarang kalian sudah tahu kan 10 fungsi manajemen sumber daya manusia. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian sebagai bekal bekerja di industri kelak. Salam, sampai jumpa.